Haleluya, puji Tuhan, shalom, selamat hari Minggu. Selamat kita berjumpa lagi dalam ibadah online kita pada hari ini. Puji Tuhan, kita bisa kembali ada lagi dalam hadirat Tuhan hari ini. Mari kita mau datang untuk memuji menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Setiap hari kita akan memuji keajaiban kasih Tuhan, karena Yesus kita adalah penyelamat kita. Dan tiada Allah yang seperti Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Haleluya, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja di atas segala raja. Dialah Yesus Kristus Tuhan yang akan kita sembah hari ini. Puji Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu.
kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Karena pengorbanan-Mu yang sempurna atas hidup kami hingga hari ini, kami masih ada sebagaimana kami ada dalam keadaan yang diberkati Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kami percaya Tuhan, hari ini kami kembali ada dalam hadirat Tuhan. Kami rindu memuliakan Engkau, meninggikan nama-Mu, Raja di atas segala raja. Dan biarlah Tuhan, segala pujian, hormat, kuasa hanya bagi Engkau. Karena kami bersuka atas setiap perbuatan Tuhan dalam hidup kami. Dan selamanya kami akan tetap mengasihi Tuhan. Karena kami yakin tiada janji seperti yang ada padamu Tuhan. Engkaulah Yesus penyelamat kami. Engkaulah penghibur dan penolong kami, menara kekuatan kami. Dan biarlah semua yang bernafas tak berhenti untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Saat ini kami serahkan ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Urapan Tuhan menyertai kami, mengurapi kami, hingga ibadah kami hari ini menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami akan buka ibadah ini mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, mari saat ini kita mau merayakan kasih Tuhan. Karena Tuhan baik dalam hidup kita, selalu setia sepanjang hidup kita. Nyatalah perbuatan Tuhan. Karena itulah kami katakan, Engkaulah sumber sukacita kami Tuhan. Haleluya, kami mau bersorak bagi Tuhan. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi
Kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah Engkau sendiri. Kami mohon hari ini Kau berbicara bagi kami, menyatakan apa isi hati Tuhan, menyatakan apa maunya Tuhan, apa kehendak Tuhan bagi kami semua. Saat ini Tuhan, kami percaya kami telah terhubung dengan Engkau. Itu sebabnya kami mempersiapkan hati kami, pendengaran kami yang baik, untuk kami mendengarkan firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Karena kami yakin bahwa hanya firman Tuhan yang sanggup memulihkan hidup kami. Hanya firman Tuhan yang sanggup memberikan kami kekuatan baru. Dan biarlah Engkau pakai hamba-Mu menjadi alat-Mu saat ini untuk menyatakan kehendak Tuhan bagi kami semua. Urapi hamba-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu, dan kami semua siap dengar firman Tuhan hari ini, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah secara online pada hari ini. Kita percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada. Dan penyertaannya itu yang selalu memampukan kita melewati setiap hari, hari demi hari sampai pada saat ini. Di bulan Desember ini, bulan di mana kita merayakan Natal, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Nats Alkitab terambil dari Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Saya akan bacakan buat saudara semua. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Biarlah kita semua yang membaca dan mendengar firman Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang taat dan setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah pertunjukan kembang api yang begitu spektakuler, yang paling banyak ditonton oleh orang-orang di seluruh dunia. Pertunjukan kembang api itu adalah pertunjukan yang diadakan di Sydney pada malam Tahun Baru. Lebih dari 1 juta orang menonton di lokasi di mana kembang api itu atau fireworks itu diluncurkan. Dan selain itu, lebih dari 400 juta orang menyaksikannya secara online.
Sungguh merupakan satu angka yang luar biasa karena ada begitu banyak orang yang menyaksikan peristiwa ini. Kalau untuk suatu pertunjukan kembang api saja, ada begitu banyak orang yang pergi, datang melihat, maka seharusnya pertunjukan ilahi yang Tuhan berikan, Tuhan adakan untuk setiap kita, seharusnya kita juga responi dan kita jadikan sebagai suatu pengalaman pribadi. Pertunjukan ilahi itu adalah kelahiran Kristus ke bumi, dan itu adalah suatu peristiwa besar yang terjadi di dalam sepanjang sejarah hidup manusia. Suatu peristiwa kelahiran juru selamat yang seharusnya kita responi dan kita alami di dalam hati kita. Kita perhatikan dari ayat-ayat di dalam Lukas pasal 2 ayat 8-20 ini. Ada beberapa hal yang menjadi kebenaran firman Tuhan melalui ayat-ayat ini. Yang pertama adalah bahwa Allah datang untuk semua orang. Kita perhatikan dalam Lukas 2 ayat 8-11. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Kita perhatikan di sini saudara, bahwa berita sukacita, berita kabar kelahiran Kristus diwartakan pertama kalinya kepada para gembala yang sedang menjaga domba-domba dan ternak mereka di padang. Mengapa mereka menjadi pribadi-pribadi yang dipilih sebagai sasaran, target dari berita sukacita itu untuk pertama kalinya? Tidak lain karena Allah mengasihi dan peduli kepada orang-orang yang terpinggirkan, yang seringkali tidak dihormati atau tidak diperhatikan oleh orang banyak. Allah begitu peduli kepada orang yang miskin dan papa, orang-orang yang terkucilkan secara ekonomi, orang-orang yang tidak terpandang secara sosial. Tuhan peduli kepada setiap kita, saudara dan saya, apapun keadaan kita. Natal bukanlah soal kemewahan. Natal adalah soal kesederhanaan. Tuhan mengasihi dan mempedulikan kita, orang-orang yang hina, miskin dan tidak terpandang secara sosial. Tapi tidak terbatas pada hal ini saja saudara. Tuhan datang untuk semua orang dan untuk semua bangsa. Tuhan juga mengabarkan kabar kedatangannya dengan bintang yang begitu cemerlang kepada orang-orang Majus. Mereka adalah raja-raja di timur. Mereka adalah orang-orang yang terpandang. Ini berarti bahwa Tuhan juga mengasihi setiap orang dari kelas sosial apapun, kaya atau miskin. Semuanya Tuhan kasihi. Dan kita perhatikan juga di sini saudara, bahwa malaikat Tuhan menyatakan ini adalah kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Artinya, kedatangan Yesus Kristus Sang Juru Selamat, Allah yang penuh kasih itu, bukan hanya untuk satu bangsa, tapi untuk semua orang dari segala bangsa. Bukan hanya untuk bangsa Israel saja, bukan untuk salah satu suku bangsa saja, tapi kedatangan Tuhan adalah untuk seluruh dan untuk semua bangsa di dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, secara pribadi Allah datang untuk saudara dan saya. Dia datang untukmu dan untukku juga. Dia datang karena kasih-Nya buat kita. Hal yang kedua, saudara, Allah datang jadi manusia. Dalam Lukas 2 ayat yang ke-11 di situ tertulis, "Hari ini telah lahir bagimu
Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Kabar sukacita dari para malaikat itu yang spektakuler terjadi di depan mata para gembala, dibarengi dengan bayi yang lahir yang spektakuler. Bukan bayi biasa, bukan bayi pada umumnya, tapi bayi yang lahir itu adalah Juru Selamat, Kristus, Tuhan, Pencipta segala sesuatu. Identitas dari pribadi bayi yang lahir ini dinyatakan oleh para malaikat. Disebutkan di sini sekali lagi adalah Juru Selamat, Kristus, Tuhan. 3 predikat atau sebutan yang berkaitan dengan identitas sang bayi ini seharusnya membuat kita takjub, bersyukur, dan menyembahnya, percaya kepadanya. Sebab bayi itu bukanlah bayi biasa, tapi dia adalah pribadi yang kita perlukan dalam hidup kita. Dalam Yesaya 9 ayat yang kelima, di situ tertulis nubuatan Nabi Yesaya berdasarkan pengilhaman dan pewahyuan Roh Kudus, pewahyuan ilahi tentang Juru Selamat yang akan lahir. Di situ Nabi Yesaya berkata, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya akan disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dari nubuatan ini, saudara, kita mengerti bahwa pribadi Juru Selamat yang lahir itu bukanlah pribadi biasa-biasa, tapi dia adalah Allah yang perkasa. Dia adalah Bapa yang kekal. Dia sudah datang ke dunia menjadi manusia karena kasih-Nya buat saudara dan saya. Dan ini adalah peristiwa yang spektakuler, peristiwa agung, peristiwa luar biasa, peristiwa sukacita buat kita semua. Karena Allah yang Maha Kudus dan Suci itu mau hadir di tengah-tengah kita. Dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dan ayat 14, kita perhatikan di situ siapa yang lahir ke dunia. Dia adalah Sang Firman, dan Firman itu adalah Allah, dan Firman itu menjadi manusia. Allah menjadi manusia, itulah pokok berita Natal, berita sukacita yang harus kita ketahui dan kita terima di dalam hati. Kata Juru Selamat di sini bukanlah kata yang biasa saja, saudara, tapi Juru Selamat berbicara tentang Allah sendiri. Karena dalam Yesaya 43 ayat 11, di situ dinyatakan bahwa hanya Tuhanlah saja Juru Selamat, tidak ada yang lain. Jadi yang lahir di Bethlehem, di dalam palungan terbaring itu adalah Allah, Pencipta langit dan bumi ini. Tuhan Yesus sendiri menyatakan tentang siapa dirinya. Dalam Yohanes 14 ayat 6 sampai 7, di situ Tuhan Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan di ayat yang ke-7 di situ dinyatakan, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Tuhan Yesus secara langsung dan jelas menyatakan tentang dirinya sebagai Allah, Pencipta langit dan bumi ini. Dia menyatakan dirinya sebagai Bapa, dan itu menunjukkan pribadinya sebagai Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, sebagaimana yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Manusia menjadi Tuhan, menjadi Allah itu tidak mungkin, tapi Allah menjadi manusia itu adalah hal yang mungkin. Kebenaran ini, saudara, jangan kita tolak, tapi kita percayai dengan hati yang penuh iman. Hal yang ketiga, saudara,
responi sekarang panggilannya. Kita perhatikan ayat 15 dari Lukas pasal 2 ini. Di situ tertulis, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Mereka tidak berdiam diri setelah mendengar kabar sukacita itu. Mereka tidak pergi ke tempat lain, tapi mereka meresponi kabar sukacita dari para malaikat itu dengan pergi ke Betlehem. Apa maknanya buat kita saudara secara rohani? Apa arti dari pesan ini? Sebagaimana tema dari kebenaran firman Tuhan atau khotbah hari ini, marilah sekarang kita pergi ke Betlehem. Artinya adalah kita perlu meresponi panggilan keselamatan dari Tuhan dengan hati yang percaya. Jangan tunda esok saudara, karena esok saudara belum tahu masih ada atau tidak. Pertobatan yang bisa dikerjakan hari ini, saat ini, lakukanlah hari ini juga. Jangan pernah melewatkan waktu kemurahan dari Tuhan. Selama masih ada waktu kemurahan darinya, responi itu dengan iman percaya kepadanya. Percayalah kepada Tuhan Yesus, supaya saudara diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, sikap kita meresponi Natal, kelahiran Kristus adalah bersukacita karena kelahiran Tuhan Yesus bagi kita semua. Dia Allah yang datang untuk semua orang dan semua bangsa. Kenali dan ketahui siapa yang lahir itu. Dia adalah Allah Juru Selamat kita. Ada banyak orang yang tidak menghargai kelahiran Kristus, Allah Sang Pencipta. Mereka menolak kenyataan bahwa Dia adalah Allah. Tapi mari kita terima dengan hati kita, sadar bahwa Dialah Allah Pencipta yang sudah lahir menjadi manusia. Respon kita, saudara, terhadap keselamatan yang Tuhan berikan melalui kedatangannya ke dunia adalah percaya kepadanya. Tidak ada cara lain untuk meresponi kelahiran Kristus, Sang Allah Pencipta itu, selain dengan iman, percaya kepadanya. Jangan biarkan diri saudara binasa, tapi mari ambil sikap dan respon yang benar dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus secara pribadi dalam hati saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu yang kembali memberikan kami tuntunan, memberikan kami pengertian tentang pribadi-Mu, ya Allah. Engkau adalah Allah yang penuh kasih, yang datang ke bumi untuk semua orang dan semua bangsa. Engkau datang untuk kami oleh karena kasih-Mu yang begitu besar. Tolong kami supaya kami sungguh-sungguh bersukacita, menyadari akan kedatangan-Mu ke dunia karena kasih-Mu dan karena keselamatan yang Tuhan kerjakan bagi kami. Kami percaya kepadamu Tuhan Yesus dan menerima Engkau dengan sungguh dalam hati kami, dan kami mau hidup dalam iman dan kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami percaya kami ada dalam tangan-Mu, kami dijaga, dilindungi, disertai Tuhan sampai akhir zaman, dan kami menerima hidup yang kekal oleh kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati setiap kami yang sudah mendengar firman Tuhan ini. Jadikan kami pribadi-pribadi yang selalu mengasihi Tuhan dan setia kepadamu Tuhan Yesus sampai akhir hidup kami. Berkatilah kami di sepanjang hari-hari ke depan, di sepanjang minggu yang akan berjalan ini. Dalam segala tugas aktivitas kami, sertai kami Tuhan. Jadikan kami berhasil dan berkemenangan dalam segala perkara.
Kami berdoa mohon lawatan Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang putus asa diberikan semangat baru, iman dan pengharapan, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, dilepaskan dan diberi kemenangan saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang sedang dalam persoalan, masalah, diberikan jalan keluar, mujizat ajaib dari Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya menerima Engkau Tuhan Yesus, percaya kepadamu, dan menerima anugerah keselamatan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita bersama secara online sudah selesai, tapi ibadah kita secara pribadi kepada Tuhan terus berlanjut karena ibadah yang sejati adalah kehidupan kita yang kita persembahkan kepada Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam ibadah online yang selanjutnya. Haleluya.